Sebut saja kejadian ini sebuah kecelakaan bus. Bus yang kita kendarai sebagai transportasi umum terkadang tidak kita ketahui bisa saja menjadi momok yang menakutkan. Kejadian berawal dari sebuah bus yang dikelola oleh CV. Lor N yang biasanya tidak pernah mendapat kabar buruk dan banyak penumpangnya. Seperti biasanya bus beroperasi dengan supir bus yang terkenal ekstrim dan raja jalanan, karena selalu membawa dengan kecepatan yang tidak woles. Dan karena itulah banyak orang yang mengandalkan bus ini untuk bepergian karena supir dari CV ini terkenal sangat terlatih. Pada kejadian naas itu supir yang sebelum membawa bus itu meminum tuak minuman yang memabukkan, melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak pembatas pinggir jalan sehingga menyebabkan bus ini melesat jauh ke jurang. Pada kejadian ini yang sudah terjadi 8 tahun silam sampai sekarang bus ini tidak ditemukan dan penumpangnya pun hilang di telan bumi. Seluruh orang telah mencari dan tim Satlantas mengatakan tidak menemukan bus itu. Setelah kejadian itu banyak orang yang melihat bus itu seringkali gentayangan dengan kecepatan tinggi dan sebagian warga pernah tidak sengaja menangkap dengan kameranya. Sebut saja Supardi, warga rantau Prapat yang ingin pergi ke Medan. Supardi telah menghebohkan massa karena telah mengaku pernah menaiki bus hantu tersebut. Di hari Sabtu sore Supardi ingin pergi ke Medan dengan menggunakan bus. Supardi di mana dalam keadaan mengantuk tidak menyadari ia salah menaiki bus. Saya melakukan perjalanan yang tidak biasa dan banyak kejadian aneh seperti mimpi yang saya rasakan. Di dalam perjalanan Supardi tidak mendengar satu orang pun dari bus itu yang melakukan komunikasi antara lainnya. Hanya ada satu anak kecil yang berbicara kepada ibunya. Bu, aku mau pulang, perasaanku tidak enak seperti bus ini akan terjadi sesuatu. Supardi terkejut melihat anak itu berkata seperti itu. Tetapi Supardi tak tenang dalam hatinya, cuma anak kecil saja toh. Setelah setengah perjalanan Supardi merasakan sesuatu yang tidak biasa, cuaca tiba-tiba menjadi dingin dan dia melihat wajah orang-orang di dalam bus itu menjadi tidak ada aura yang bisa kita lihat apabila orang itu 40 hari menuju ajal tetapi kita tidak akan menyadarinya. Tetapi setelah orang itu meninggal kita baru menyadari. Karena melihat orang-orang itu mukanya seakan tidak bernyawa, Supardi spontan berdiri dan tidak dia sadari dia sudah ada di jalan yang tidak pernah dilaluinya, seakan jalan itu adalah jalan menuju kematian. Dia bertanya kepada penumpang lain dan tidak ada yang menjawab pertanyaan darinya. Supardi yang sudah mati ketakutan hanya bisa diam dan tidak melakukan apa-apa di bangkunya. Setelah bus itu berhenti spontan Supardi merasa agak lega. Akhirnya sudah sampai. Sesampai di rantau Prapat Supardi lekas turun dan kata terakhirnya yang diingat dari sang supir adalah, "Tolong temukan kami secepatnya agar kami bisa keluar." Supardi yang tidak mengerti hanya mengiyakan kata supir itu. Karena kejanggalan itu Supardi sempat memotret plat nomor bus tersebut. Alangkah terkejutnya Supardi, dia hanya menghabiskan waktu 1 jam perjalanan dari Medan ke rantau Prapat yang biasanya dilalui dengan waktu berjam-jam olehnya. Akhirnya Supardi menceritakan kisahnya ini ke masyarakat. Ternyata setelah dicocokkan ternyata plat nomor bus yang difoto oleh Supardi sama dengan bus yang hilang terjun ke jurang itu. Setelah kejadian Supardi itu tidak ada lagi bus itu menampakkan diri dan bergentayangan lagi.